إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya hari ini kurang lebih 3 tahun ya sebelum majelis ini dibuat baru datang lagi ke sini. Untuk itu rasakan saya ungkapkan hari ini siap menerima kalau barangkali ada ikhwan dan akhwat yang mau halaqah menanyakan sesuatu hal-hal yang ada di surya dan yang sebenarnya. Gitu ya. Sementara di sini ada juga Ustaz kita, Ustaz Hamdani ya, yang memberikan tausiahnya. Saya memberikan karena siapa yang mau belajar riyadhah, ada teman-teman kita ini dari Serpong, ini dari almarhum Bapak Ruslan. Ini dari datang sini dari Serpong perjalanan sini. Dia datang ke ini karena dia pengen tahu majelis yang ada di sini kebetulan di mana tempat manaqib adalah tempatnya kita penuh barokah. Ya. Jadi untuk akhwat dan ikhwan nanti setelah Ustaz Adi memberikan tausiahnya barangkali ada yang bertanya hal-hal yang lain namanya halaqah boleh. Itu aja. Jadi sekali lagi saya kesini sudah 3 tahun yang lalu dan bukan karena saya, karena memang pandemi itu pandemi 3 tahun dan alhamdulillah ini bangunan sudah ini mudah-mudahan Ustaz Muhid dan bersama ikhwan di sini diberikan keberkahan kelancaran semua yang ada di sini kepada sehat walafiat. Ya itu saja. Nanti bapak-bapak kalau yang mau ikutan riyadhah atau halaqah mau bertanya, halaqah itu bertanya seri ya. Kalau tausiah kan nggak bisa bertanya. Kalau halaqah mungkin bisa bertanya, mangga silakan ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dapat. Aji, mana Pak Mantri itu belum datang. Besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina i'tasimu bihablillahil mubin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maghlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ftah bi futuhil arifin. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa tawfirul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi syafana wa murabbina wa wasilatum bainana wa bainallah Syekh Ahmad Sahibul Wafadatul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri zatil asma'i wa sifat. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini wa huwa bi kulli syai'in qadir.
Yang mulia Guru Agung para sahabat Syekh Ahmad Syahid wa Fatajul Arifin, Ashab al-Fadilah, As-Satid, Ustadzat, Mubadikin, Mubadillah, para pemangku manakib, imam khotaman, wabil khusus Sahibul Bait pemangku manakib pada kesempatan malam hari ini bersama Bapak Muhid dan seluruh keluarga besar beliau dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini manakib di kediaman beliau dihadiri oleh salah satu mulia dari Guru Agung Pengaresa Abah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, yaitu bersama Kang Oke. Semoga kita doa beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa kita bisa terus menerima limpahan aroma dari Guru Agung Pengaresa Abah melalui dunianya, dengan beliau selalu membimbing kita, membina kita, wabil khusus untuk muraqib, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan metode riyadhah, yaitu latihan penyesuaian, penyinkronan antara jismani dengan ruhani. Karena wasiat dari Hadratus Syekh Pengaresa Abah Anom wa'tasimu bihablillah, berarti yang wa'tasimu itu mereka termasuk kita, saya yang belum bisa bihablillah, artinya belum bisa dengan sepenuh hati berpegang berwasilah kepada siapa yang dipilih oleh Allah, jalan petunjuk mursyid agar kita bisa terselamatkan di dunia dan di akhirat. Yaitu apa? Antara jasad dengan ruh masih banyak yang belum sinkron. Kenapa jasad dengan ruh belum sinkron? Karena kalau ruh itu fitrahnya ruh itu adalah makrifat. Ruh itu sucinya karena makrifat, mengenal. Ayyarohu, yang dia ketahui hanya Allah. Lalu yang namanya nafsu itu bukan sifat manusia. Kita terkadang mengartikan nafsu itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya antagonis. Muncul tersana kang oke mah tekaopan, belikan. Kalau bahasanya Om Erlangga mah purik, ambekan. Nah, jadi jasad itu kepada hal-hal yang punya cenderung selain Allah. Tetapi kalau hakikat dari ruh itu adalah lillahi kalimatillah, yang selalu hanya ingin memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Hadratus Syekh Pengaresa Abah berwasiat jelang beliau naik ke alam uluwi, indah alam. Kata beliau, wa'tasimu bihablillah. Jadi kuncinya itu berwasilah, ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihi wasilah, berpegang kepada siapa yang dipilih oleh Allah sebagai aulianya, yang selalu bahasa akrabna Kang Oke mah cumantel ka Allah. Nah, oleh cumantel Indonesia kedah hese atuh.
So ngait beda. Ngait mah make media aya kakait aya nu ngait tapi aya cuman teh mah geus. Ya gitu we ese bahasa geunana. Sok sujud jeung sumujud da beda. Sujud sumujud oh kedae orang Jawa nanya ke kan orang Sunda deh. Apaan katanya itu artinya? Tah, sujud mah bibirna daun kapokeun. Dohirna ai sujud mah qalbuna. Tah, eta bahasa langitan kan. Alhamdulillah. Malam ini kita dihadiri oleh salah satu dunia aulia Allah. Mumpung ayah sok tah penta doana. Deukeutkeun jasad jeung ruhna. Ngabe kunaon ngabe urang bisa kabawa da urang ngangeukeun ibadah da can tantu ibadah urang. Sok video oge dina Manqobah Syekh aya nu nomorna teh 7, aya nu nomorna 10 tapi eusina mah nu penting sarua we kitu. Karena sudah beberapa kali ada bukan revisi ya, kalau revisi berarti aya yang salah. Ada pembaharuan. Syekh Abdul Qadir saja khusus yang di bulan Syakban itu lebih cenderung kepada ibadah. Kalau kita lihat di sini, siapa yang menjadi asisten pribadinya? Syekh Abu Abdullah Muhammad Al-Hirawi radhiyallahu anhu, atau yang ada yang rawali disebut radhiyallahu anhu. Jadi nyebatkeun radhiyallahu anhu teh tong berat sak nyebutkeun radhiyallahu anhu teh salaras nama sanes kanggo aulia. Para aulia Allah mah geus puguh aya dina ridona Allah. Maksudna urang nyebatkeun radhiyallahu anhu teh ngabe urang kabolekeran karomah jeung berkahna. Batin geus kupinuh gitu. Cikopi geus pinuh ditambahan deui paluber luberanana sugan gitu. Aya ngeclang ka urang, geun aya urang Jawa teh arti saboleutik. Iya Mas. Mumpung deket tuh tanya Mas. Kalau nggak paham artinya lihat teks di bawah ini. PR ya, bikin PR. Beliau itu asistennya Tuan Syekh Abdul Qadir 40 tahun menemani beliau. Coba bayangkan 40 tahun menemani. Urang boro-boro 40 tahun sok sapoe geula ngawal anggokeun dah. Ngawal dah. Anggokeun ka mana tuturkeun mun bisa nyupiran. Teu bisa nyupir lagi mah kumaha atuh pangawakeun tasna atuh. Sok sapoe yakin pasti laporan. Aku perbulan. Sapoe kumaha mun saminggu berenang. Sabulan ini 40 tahun. Beliau memperhatikan apa-apa saja sih yang diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir. Ternyata salah satu di antara aurat beliau, amal yang beliau itu sangat luar biasa. Dari sekian banyak yang beliau ketahui, Syekh Abu Abdullah Muhammad Al-Hirawi radhiyallahu anhu itu dijadikan sebagai pembendaharaan. Jadi tiap-tiap seorang aulia, masyayikh, aulia isoli itu pasti punya pembendaharaan, punya asisten, punya ajudan. Nah itu ajudan tuh kalau emang udah asistennya diberikan
diberikan kemampuan kekuatan, terus yang awal sampai akhirnya dia bisa mengetahui apa sih amalia-amalianya. Nah, beliau ini sebagai pembendaharaan, ya, asistennya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Qadasawasi Al-Nurani, namun beliau murid yang sebagai arsip pembendaharaan itu tidak menjamin menjadi seorang mursyid. Jadi nggak jaminan deket jeung guru jadi murid jadi mursyid. Bodoh murid lah anan. Menikeun ku hayang-hayang teuing jadi mursyid teh. Nyampe di tingkat mursyid itu ada levelnya, dari mubtadi ula terus panjang naik jadi murid naik lagi terus tahapannya ya murad. Coba kalau kita lihat di dalam kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam kitab Hikam beliau menyebutkan tingkatan seorang salik. Salik itu orang yang berjalan tapi jalannya gak bisa sendiri. Jalannya itu dibimbing. Suluk proses perjalanannya itu bukan kemampuan dia, tetapi diberikan kemampuan. Sholat sampainya dia kepada Allah bukan atas apa yang dia kerjakan, tetapi ridho guru. Jadi ada salik, suluk, sholat. Salik orangnya, suluk proses perjalanannya, sholat nepi naku ditepikeun asbabna ridho guru. Gak jamin walaupun dia dekat sebagai asisten pribadi, bahkan menjadi bendahara atau jadi perpustakaannya, dicatat apa saja yang dikerjakan. Gak jamin dia bisa menjadi mursyid karena tingkatan itu beda. Nah, beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menyebutkan seorang salik itu makomnya ada dua. Ada asbab, ada tajrid. Asbab orangnya disebut musabbihin. Tajrid orangnya disebut mutajarridin. Seorang salik di makom asbab atau mutasabbihin, dia mencapai apa yang menjadi amaliyahnya itu karena ada sesuatu. Sebut nate murid diambil dari kata aroda yuridu irodatan bahwa muridun. Jadi masih banyak iroda. Naon iroda? Apa iroda? Keinginan, kemauan. Nah, itu kelas siapa? Ya. Kita mah masih di murid, masih banyak keinginan, maka pantas murid mah capek. Kudu lagi di Gula, di Jakarta, murid sawit datang ke Baraja, cek datang ke dia, dipernahkan, ditakdirkan bertemu dengan salah satu dulia aulia. Saya nggak tahu sebelumnya, cuman dikasih bocoran sebelum berangkat nanti. Saya kesana sama Oki, alhamdulillah bagus. Tahun 20 tahun. 3 tahun terakhir ketemu jauh sebelum Covid. Lama ketemu lagi, alhamdulillah. Berarti itu adalah salah satu bentuk wa'tasimu bihablillah, dihijikeun deui urang teh. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Karena di Lauhil Mahfuz, di dalam catatan perbendaharaan yang bakal jadi riwayat safari rohani kita itu, ada ditulis di situ yang sering saya
sampaikan apa? Nama kita disandingkan dengan salah satu nama aulia Allah. So, kalau tadi kita ngaran di itu di Lauhil Mahfuz jeung salah satu nama aulia Allah, gak akan mungkin kita ada di majelis ini. Ya, so laranya Pak. Jadi memang kita bersyukurnya kepada Allah yang pertama itu dulu. Ya Allah nuhun Gusti. Alhamdulillah. Dengan ayat catatan orang teh dijieun ngaran jeung salah satu nama aulia Allah. Nah, udah balik namanya siapa, Boy? Sucipto, kayak nama rumah sakit ya. Ini kali yang punya ya, ownernya dengan kata alhamdulillah. Kita kedatangan owner rumah sakit Cipto juga ya. Tegal punya. Punya. Iya. Tegal. Tegal apa ya? Tegal. Tegal ya? Boleh. Kecamatan itu. Oh, berarti rumah makan Tegal ini ada yang 24 jam itu Pak? Warteg. Oh. Wartegnya. Nah, di Lauhul Mahfuz Sucipto di sebelahnya ada nama Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Ya Pak, terasa karena kita bukan hanya dipertemukan oleh Allah, sebelumnya diperkenalkan dulu, bahkan sebelum kenal dikasih informasi dulu. Suryalaya ada belajar itu segala macam. Pokoknya mah alurnya mah bagaimana perjalanannya. Sampai bertemu dengan beliau diberikan kesempatan menerima tuntunan bimbingan ajaran beliau melalui apa? Metode talqinul dzikri. Yang pertama ada proses pembaiatan. Tiga proses. Mana proses baiatnya ya ketika kita mengikuti arahan dari wakil-wakilnya beliau. Syukur kalau yang langsung dari Hadratus Syekh mengerti apa. Begitu berlaku siku kita kan ikuti itu dan seterusnya. Nah itu baiat. Talqinnya, nah ketika diarahkan jaharnya tiap-tiap latoib dimasukkan ke sini, latoib 2, 3, 4, 5 sampai ke 7 yang masing-masing itu dibunyi dengan lafaz yang tergabung dalam kalimat la ilaha illallah. Itu yang kedua. Yang pertama ada catatan nama disandingkan dengan salah satu nama aulia Allah. Yang kedua ada catatan kita dipertemukan dan diberikan kesempatan untuk menerima tuntunan bimbingan dan ajaran. Yang ketiga apa? Diberikan kemampuan untuk mengaplikasikannya, ngamalkeun. Jadi gak cukup ternyata hanya sekedar bertemu mendapatkan ijazah lalu tidak diamalkan, gak jamin juga. Makanya di sini seorang aulia Allah setingkat ya. Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hirawi yang mendampingi Hadratus Syekh Abdul Qadir Jalani Rasulullah SAW ini beliau tidak menjadi karena apa? Karena ada proses yang disebut dengan proses pembersihan dalam kalbu secara batin, jismani, secara lahiriah, qalbin naqiyyin, yang sehingga dia bisa mengkosongkan hal-hal yang selain Allah. Karena tadi ruh itu cenderungnya atau fitrahnya adalah ma'rifatun illallah, sementara bashar sebagai tempat ruh bersemayam itu cenderungnya kepada hawa dan nafsu.
Hawa itu keinginan, nafsu itu adalah diri sendiri, diri kita sendiri. Nah, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi menyebutkan beliau bahwa yang namanya nafsu manusia itu ada 7 level. Dari mulai amarah, lawamah, mulimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Nah, 7 nafsu ini harus bisa naik tiap-tiap nafsnya. Ternyata kuncinya ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ada 12 huruf, terdiri dari 4 lafaz, tempatnya di dalam 7 lataif, 7 latifah. Tiap-tiap lataif itulah yang harus diisi dengan hal-hal yang sesuai atau fitrah yang ada di dalamnya. Seperti contohnya sekilas, punten. Tadi ke rumah rame ya, lain wakil kaki orang malah ini. Ketika kita narik la, itu kan ada berapa lataif yang dilewati? 3. Pertama afa, kedua nafsi, ketiga. Nah, kenapa itu disebut zikir nafi atau pengtiadaan? Jadi zikir la ilaha illallah itu adalah zikir nafi wal isbat, kan gitu. 2 bagian, 2 golongan, pengtiadaan dan penetapan. Pengtiadaannya atau nafinya itu ada dalam lafaz la. Nah, karena itu tadi di dalam lafaz la itu ada afa, nafsi, qalb. Di dalam lataif afa itu ada wilayahnya atau pusat sentral ruhani atau yang disebut sebagai abu ruhani. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di afa, wilayah Muhammadan. Naik lagi sampai ke antara 2 alis. Di situ ada latifatun nafsi. Nah, ternyata yang menjadi titik sentral nafs kita itu ada di sini. Maka katempo lamun nafsna leuwih menguasai ketimbang qalbuna, katingali tina rarai wajahnya. Ih, ternyata mukanya enggak pernah enak kalau dilihat. Saya kalau dilihat enak, ternyata ada di sini. Latifatul nafsi itu antara 2 alis. Nah, disinilah sumber yang menjadi banyaknya masuk lintasan-lintasan yang kalau tidak diarahkan, tidak disesuaikan dengan fitrah dari ruhani yang ma'rifat tadi, maka akan terjadi yang masuk itu adalah lintasan-lintasan liar. Tapi kalau latifatul nafsinya sudah terarah sesuai dengan fitrah ruhani yang ma'rifatullah, maka akan menjadi rubah, posisinya disebut khotir. Khotir inilah yang datang kepada siapa yang dicontohkan dalam manqobah Syekh Ahmad Kanji. Ketika beliau sedang mengambil air wudhu, tiba-tiba datang petunjuk dari Allah. Apa bunyi petunjuknya? Bahwasanya torikoh teh metode gitu. Oh, ternyata metodenya Syekh Abdul Qadir itu lebih unggul tentang bab zikir muraqabah nanti jeung makrifat secara hakikatnya ketimbang torikoh yang lain. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena kalbunya bersih. Kalbunya tidak ada muatan, tidak ada hal-hal yang selain Allah yang hinggap dalam kalbu itu, sehingga ketika pancaran sinyal dari Allah masuk ke dalam kalbunya, dia akan bisa merespon dengan baik. Kalau boleh saya ilustrasikan seperti halnya sebuah alat komunikasi, handphone. Handphone itu Pak bisa nyambung sesuai dengan apa yang kita dapatkan informasinya. Itu ada 3 hal. Yang pertama baterai,
yang kedua sinyal, yang ketiga atau pulsa. Pulsanya, kuotanya bagus, sinyalnya bagus, tapi baterainya low. Di tengah perjalanan komunikasi terputus. Apa yang terjadi? Miskomunikasi. Baterai low seperti apa? Kalbu yang lebih banyak muatannya. Jadi kebanyakan muatan, maka berat dalam kalbu itu yang semestinya hakikat hanya Allah, banyak muatan di situ, maka akhirnya apa tuh? Kalbu akan sulit menangkap sinyal dari Allah. Kebanyakan muatan itu hayang itu ya. Murid irodah tadi tetap capek, gempor, malas, jenuh, bosen, itu murid. Karena kenapa? Karena belum sinkron jasad dengan ruhnya. Sebelum menyingkronkan jasad dengan ruh, sinkronkan dulu jasadnya dengan apa? Di dalam jasad itu ada dua makhluk Allah. Yang pertama Hawa, yang kedua nafsu. Karena Allah ciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu babnya ruh manusia sempurna, baik. Dari sekian banyak ruh yang diciptakan oleh Allah, itu adalah ruh yang bakal jadi manusia. Tapi kalau bahasa jismani manusia itu pasti banyak ada kekurangannya. Coba lihat, punten, ketika orang lahir ke muka bumi, ada nggak kira-kira orang yang begitu lahir, begitu diperiksa jadinya lebih atau kurang, ada nggak? Itu bashar sifatnya, fisik. Tapi kalau ruh enggak. Kenapa ruh disebut fitrah dan ma'rifat? Karena ruh setelah diciptakan oleh Allah di alamul arwah, ada alam jabarut, ada alam lahut, ada alam malakut, ada alamul mulki. Nah itu proses summa radadnahu asfala safilin. Nah ketika setelah diciptakan oleh Allah ini ruh di alamul arwah, dan Allah siapkan tempatnya ini ruh akan disemayamkan di dalam jasad bashar manusia, maka sebelum dimasukkan itu ruh ditanya oleh Allah. Pertanyaannya, alastu birabbikum. Apa jawaban ruh? Bala syahidna. Coba tolong artikan bala syahidna. Ya, kami. Nah, apa yang disaksikan dan siapa yang disaksikan oleh ruh? Bala syahidna, ya kami menyaksikan. Apa yang disaksikan oleh ruh? Allah. Siapa yang disaksikan oleh ruh? Allah. Maka itulah yang menjadi asbab Allah berikan potensi dalam ruh itu fitrah dan ma'rifat. Jadi ketika sebelum dimasukkan ditanya alastu birabbikum, aku Allah bertanya tentang Rob kepada siapa? Kepada ruh. Ruh menjawab bala syahidna, ya kami menyaksikan bahwa Kaulah ya Allah yang menciptakan kami. Jadi ruh itu sebenarnya semua. Dan ketika proses itu tidak ada ruh yang sudah punya yang disebut dengan agama, ajaran. Atau yang gak punya agama, gak ada ruh itu muslim, non muslim, atau yang tidak punya agama. Ruh itu semuanya sama fitrah ketika itu, sama. Lalu bagaimana setelah jadi ada pembeda antara muslim, non muslim, Yahudi, Nasrani? Setelah itu ruh ditempatkan di dalam jasad. Karena kenapa setelah dipersatukan itu lahirlah dia ke muka bumi, tergantung dari apa kudrah dan iradah Allah yang dicatat di Lauhil Mahfuz, maka disitulah yang disebut sebagai jihadin nafs, jihadil akbar.
Kalau udah jadi satu ruh dengan jasad, udah nanti yang akan menentukan, yang akan mengambil sikap itu siapa yang akan memiliki badan itu sendiri yang di dalamnya punya jasad, punya ruh yang disebut dengan jasad dan jasad. Yang punya hawa, punya nafs, ya, punya keinginan, ya. Keinginannya kepada apa? Kepada hal yang selain Allah. Nah, disitulah mulai diberlakukan apa? Perjanjian dan sumpah serapanya iblis kepada Allah. Apa? Karena kesombongannya dia diusir. Boleh saya pergi dari tempat ini, saya akan keluar, tetapi ya Allah kabulkanlah permintaanku. Ada ya orang diusir tapi ngajuin syarat. Sama kayak orang ngontrak, nggak bayar-bayar, disuruh keluar, diusir, tapi pakai syarat. Boleh saya keluar dari sini, tapi ada syaratnya. Coba. Kira-kira nyetel nggak sama akal kita? Iblis itu ngaju kepada Allah. Ya Allah, boleh. Allah Rahman Rahim. Ya udah, apa syaratnya? Yang pertama, panjangkan usiaku sampai dengan hari kiamat. Artinya produksi terus mati enggak. Ini kalau pandangan kita dilihat, dibuka kasyafnya, ini udah penuh sesak dengan sebangsa nih syaitan. Bala tentaranya iblis, itu bisa ngarahin aku. Tapi seiring itu juga Allah siapkan bala tentara malaikat. Malah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu kita lahir, udah lahir pula lah generasi setan yang akan menjadi media riyadhah. Jadi dari kita lahir aja udah ada media riyadhah. Apa sih itu riyadhah? Ya latihan. Apa sih yang dilatih? Nyingkronkeun jasad aja meruh gitu. Jasad itu punya hawa nafsu, punya keinginan dalam dirinya. Diarahkan, nafsu tidak boleh dan tidak bisa dibuang karena memang sudah kudrohnya manusia itu punya hawa nafsu. Malaikat enggak. Makanya beliau malaikat itu taat tunduk patuh kepada Allah, punya nafsu. Ini manusia yang multi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kefitraan dan kemarifatan dalam ruhnya, tetapi disembunyikan dulu itu di dalam sebuah wadah yang disebut dengan jasad bashar, yang diselimuti oleh wujud nafsu dan goda itu. Artinya yang diikuti dengan hal-hal yang selain. Nah, makanya untuk menyinkronkan antara jasad dengan ruh biar sejalan, beliau Hadratus Syekh Muhammad Sahabat berwasiat wa'tasimu bihablillah. Dan ini juga ternyata yang menjadi hal beliau sampai dengan akhir hayatnya, tidak memberikan hirqah, dan belum nampak siapa hirqahnya sebagai musik berikutnya, karena memang itu kewenangan Allah. Iyo ini yang mohon dibelah. Dari tingkat murid aja sampai seperti itu. Ada lagi salib yang disebut murad, makomnya tajrid, orangnya mutajarridin. Apa tajrid itu? Dikehendaki. Siapakah dia? Aulia Allah, Nabi, Rasul. Udah dikehendaki sama Allah jadi wali, udah. Enggak kudu capek riyadhah heula, puasa heula, nanaon heula. Dan bukan dia hal yang mencari keduniaan, tetapi justru dunia yang bakal ngejar dia. Ilmunya sekelas luwih dia tinggal dunia. Karena kenapa? Karena memang sudah Allah kehendak. Tapi kalau kelas murid aya kena iroda, tahahalang iroda. Nah, itu tidak bisa kita hilangkan, tetapi harus bisa kita maintain, kita arahkan. Ya.
Diminimalisir dengan apa? Dengan media-media yang disebut sebagai amalia, ibadah yang diamalkan, yang diibadahi oleh dirinya yang mutlak hanya sebagai Abdullah, hamba Allah yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutnya apa? Abdillah. Makanya di 6 bulan Rajab, Subhanalladzi asra bi abdihi. Apabila kita nyebut Allah, nyebutnya abdihi, hambaku. Berarti benar-benar guys, dari iradanya naik sampai ke tingkat murad tadi. Ini dikehendaki oleh Allah. Kudu capek. Awalnya dia capek terus. Ketika sudah capek pulih, menemukan berapa kali terjatuh, bosan, ya, jenuh, tapi dia terus bersemangat. Jadi jangan sampai ketika kita sedang bertirakat dalam suluk sebuah toriko, kita menemukan kejenuhan, bosan dia. Jangan berhenti, terus. Karena kenapa? Karena justru di saat itulah sebenarnya Allah sudah mulai berupaya dan berusaha kepada aulianya untuk membantu dia mendekat kepada Allah. Contoh, kita sedang nuntun anak yang batita, bukan balita, ya. Di bawahnya balita ada batita. Belajar jalan 1, 2, 3 ketepuk jatuh bangunan, selangkah, 2 langkah, 3 langkah jatuh bangunan, terus lama-lama ya kita udah pegang makanan kesukaan dia, kita lihat dia udah berjuang, udah berapa kali jatuh, ada rasa kasihan gak tuh ibu kepada anaknya? Nah, itu ketika jatuhnya dia udah gak semangat, udah capek, udah spuri. Itu yang disebut dengan zakbah. Maka tong kaget, tong heran, tong nangernete. Nyesal apalagi naudzubillah ya. Berhenti. Dikasih tunggu kalau di barang sakit. Emang dengan cara itu Allah akan mengangkat kita, mengembalikan kita. Cuman proses zakbahnya itu beda-beda, disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan yang ada dalam diri kita. Kalau memang sudah dipotensikan sebagai seorang aulia Allah, sebagai wali Allah, apalagi seorang mursyid yang irsyad, luar biasa datangnya. Mohon maaf, gak usah jauh-jauh guru saya. Memang langsung tahu jaya sekarang, ya gede sekarang, dulunya susah, berangsa. Bapak tinggal buka, sekarang mah gampang. Yang jadi tempat bertanya sering sekarang itu kalau enggak Mbah itu ya Mbah Google. Ketik aja di situ. KHGZ Zainal Abidin. Beliau menceritakan perjalanan sebelum sekarang seperti apa. Dan keyakinan juga. Apalagi yang berusia pengerasaan apa? Perjalanannya, perjuangannya, tirakannya, riadohnya. Satu saja, dulu beliau ziarah Wali Songo jalan kaki. Terus, ya. Jalan kaki dari Cirebon. Terus Wali Songo lah kita ziarah sekarang udah enak banget. Sama Pak Muhid disiapin bis. Ayo yang mau ikut. Udah disiapin masih kayaknya gagal. Mau ongkos. Saya sabar bae deh kumpulkeun. Oh, saperak, 2 perak. Teu mikir pemuhit mah teu mikir kumaha mokanana, pokona mah mararaju we heula. Pokona mah eta beus ngabulutuk we heula. Teu mikir lah, dari geus itu mah pasti kebahagiaan. Yakin saja. Wah, di perjalanan yang begitu memakan waktu mestinya lama jadi sebentar naik bis. Dalam bis full AC, full audio visual. Snack. Naon deui? Snack tuh, dahareun disiapkeun.
Cai. Duh Gusti. Wah, bukan nama ngeunah lah. Mencari penginapan. Nginep nanti di hotel deh. Aduh, minimal asrama haji. Oh, kabarak tuh. Laki ibu-ibu mah di kamar. Alhamdulillah. Saya itu bisa sampai ke wilayah Ahlul Bait Pengresa Abah Nur Mubarak. Nah itu dari media siaran dari 2009 terus sampai sekarang. Saya perhatikan perjalanan ini enak banget ya, bisnya udah enak, fasilitasnya lengkap, makan dikasih, minum apa lagi, nginapnya juga di hotel. Sementara beliau tinggal enak doang aja susah sekarang. Akhir zaman. Perjuangan luar biasa. Maka setingkat para aulia Allah, ibadahnya karena memang udah terbiasa, mendarah daging makan dalam dirinya, tak pantas. Salah satu di antara ibadah dan riadohnya dua Syaikhul Qadir Jilani Qaddasallahu Sirruhu. Yang pertama dawam wudu. Jadi sholat subuh wudu bisa tuh? Bisa, orang mah diakalan. Bisa jam 3. Sholat di sana jam 4 cenah. Paling penting mah sholat subuh wudu bisa kalau nges ya tahu. Urang mah diakalan gitu. Sholat subuh wudu isya. Artinya beliau tidak pernah batal. Artinya dawam wudu, batal wudu. Apakah lepas dari godaan iblis? Tidak, digoda juga. Nyaris hampir sholat subuh nanti kaliwat karena digoda. Menyerupai apa? Seekor kucing hitam. Gitu. Begitu sedang tawaju, itu dibangunin sama kucing hitam yang lewat meloncatin beliau. Beliau kaget bangun. Begitu dilihat ternyata itu bangunin. Oh, bedanya ngagoda aulia jeung ngagoda model orang begitu. Jadi iblis setan itu gak mesti dia menggoda kepada hal-hal yang meninggalkan ibadah. Justru ada juga menggoda untuk melaksanakan melaksanakan ibadah. Karena apa? Karena yang dilihat sebenarnya adalah muatan dalam kalbunya. Ini orang kalau nggak saya bangunin sekelas orang ini nih, itu taubatnya luar biasa. Makanya mending dibangunin dah. Kalau kita mah malah diusap-usap, tidur. Karena gak bakal dikodo. Di taubatan ge mun keur aya masalah, kakarang kan. Ya Allah, tinggalkan orang berdosa. Tinggalkan sholat. Ketika bab jam orang gitu. Tapi kalau aulia kalau sampai nggak dibangunkan, nggak melaksanakan ibadah, nggak sholat subuh, wah lebih parah lagi itu kerja kerasnya itu iblis. Karena udah pasti taubatnya itu luar biasa. Karena memang yang namanya sifat iblis, sifat setan iblis itu, ya, yang pertama itu menggoda. Nah yang kedua itu ada, dia akan membuat kita ghaflah, lalai. Terus nanti ada, kita akan dibuat ujub, ya, ria atau pamer, ya. Nah, ini hal-hal seperti inilah sifat setan. Jadi yang membuat kita ghaflah, tetapi selain membuat kita ghaflah, ya, menghalang-halangi
jangan mungkin gitu. Itu mah berkelas itu bukan wali. Sampai tongeng kayak kapan tuh udah ini mah ngalamin. Yang kedua dibikin goplang kita, dibikin lalai dengan apa? Hal-hal yang bersifat melintas dalam diri. Terus dibikin apa lagi? Bikin lagi ria. Nah itu sifat-sifat setan. Nah, tadi kaum muslimin warahmatullahi wabarakatuh. Maka bulan Syakban ini adalah bulan kita untuk menyiram apa yang kita tanam di bulan Rajab. Ada apa di malam pertengahan bulan Syakban atau nisfu Syakban? Di dalam kitab Al-Ghunyah, kitab yang bulan Syakban itu dari Rasulullah ini, di malam pertengahan bulan Syakban itu Allah melihat ya, kita yang beribadah di malam itu sholat sunnah, banyak sholat sunnah apa dengan 70 kali melihat. Dari 70 kali Allah melihat kita, memandang kita di waktu malam melaksanakan ibadah terutama sholat sunnah, tiap-tiap pandangannya itu adalah Allah ijabah 70 hajat kebutuhan kita. Jadi kalau nanya fadilah apa sih nisfu Syakban sholatnya itu, jangan dulu dijawab, kerja dulu udah dikerjakan nanti akan tahu, udah akan terasa. Aduh apa lah untuk ngarehang nafsu gitu. Beda deh. Di malam itu Allah akan memandang kita sebanyak 70 kali memandang. Dari 70 kali memandang, tiap pandangannya itu 70 hajat kebutuhan yang akan diijabah oleh Allah. Dari 70 hajat yang akan diijabah oleh Allah, minimal hajat yang akan diijabah adalah minimal nih ecek-eceknya nih rencengannya apa? Diampuni dosa oleh Allah Subhanahu. Padahal justru buat kita itu yang begitu luar biasa dahsyat, tapi di mata Allah itu minimal itu kita diampuni dosa. Dan di malam pertengahan Syakban itu turun semua malaikat Allah yang nggak pernah turun. Ngapain? Mendampingi dan mengiringi umat Muhammad yang beribadah di malam itu. Buat apa? Bukan hanya mengiringi, tetapi menyaksikan dan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bakal jadi saksi kita untuk menguatkan ibadah yang kita kerjakan itu adalah malaikat. Jadi bukan Allah ngirim informan ya, detektif ke bumi melalui malaikat. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, hajat kebutuhan apa yang kita ada dalam kolom kita, dalam benak kita, dalam hati kita. Allah Maha tahu. Makanya Allah turunkan semua malaikat, termasuk malaikat yang tak pernah turun juga disuruh turun untuk mengiringi, mendampingi manusia hamba Allah yang ibadah di malam itu. Dan bukan hanya mengiringi, mendampingi, sekaligus dia akan menjadi saksi karena menyaksikan. Dan itu yang akan menjadi pemberat dari amal yang akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak usah takut di dunia. Pendukung tim suksesnya lebih dahsyat pendukung tim sukses akhirat itu malaikat. Berarti tingkatan antara malaikat dengan manusia lebih tinggi mana? Manusia. Dari tingkat alam aja, alam dulu diciptakan ruh manusia di alam lakut. Baru setelah itu alam jabarut, alam lakut. Baru setelah itu alam malakut. Nah, alam malakut itu tempat alam mulki. Nah, kalau udah sampai di wilayah orang masuk di seputaran alam mulki, itu oleh Allah kasyafnya bukan dibuka sebenarnya. Naonnya
dipelengkeun langsung. Jadi bener pintu bukan ngablak begini baru sedikit dong dipelengkeun. Baru sekedar bisa separuh bola mata kita mungkin melihat ke dalam. Itu segitu juga udah kelihatan. Cari cuk beres saya sehat. Datang kelima yuk. Saya semua. Aku mulai kapan aku tebong sini lagi kan pulang dirinya. Jadi itu perbuatan. Banyak orang yang tergelincir di wilayah itu. Hilang di mursyid. Jangankan mursyid, Allah bisa hilang. Mau begitu? Ya semacam-macam lah. Itu. Nah, makanya ini media untuk menyinkronkan antara jasad dengan ruh ada beberapa fasilitas. Fasilitas diantaranya itu inti fasilitas ada 4. Yang pertama isi fasilitas ada 4, yang kedua isi fasilitas ada 3, yang ketiga isi fasilitas ada 12. Di dalam fasilitas yang 12 itu yang keempat ada 4 fasilitas. Fasilitas yang pertama adalah apa? Arsala Rasulah Al-Huda Adinil Haq. Arsala kewenangan Allah, legalitas. Rasulah utusan Allah. Al-Huda petunjuk dari Allah yang dibawa oleh utusannya. Adinil Haq ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu masuk kepada fasilitas yang kedua. Ada 3, yaitu apa? Dinil Haq yang disebut dengan dinil Haq, ajaran agama yang benar itu adalah agama yang punya rukun yang disebut dengan arkanul din. Rukun dalam agama atau arkanul din ada 3. Yang pertama Islam, iman, ihsan. Inilah yang menjadi media fasilitas buat manusia, jasad, ruh, nafsu. Kenapa Islam itu konsumsi jismani dohir manusia syariah? Referensi keilmuannya adalah fikih. Iman itu adalah konsumsi ruhani. Referensi keilmuannya adalah ilmu akidah, tauhid. Yang ketiga adalah ihsan, konsumsinya adalah sir. Di dalam sir ada rukun ihsan sampai kepada asrar. Jadi sir yang sudah ada asrarnya. Kalau Nahdlatul Syekh Al-Nur menyebutnya itu siru siri. Jadi siru siri itu asrar dari sir. Karena sir itu adalah asrar itu adalah yang sampai kepada wilayah sir yang punya asrar. Asrar rahasia dari rasa ke rasa gitu. Allah bertajalli kepada hamba-Nya. Allah memperlihatkan kewenangannya kepada siapa yang Allah kehendaki yang disebut dengan hamba-Nya. Seperti apa? Peristiwa di bulan Rajab, Isra Mi'raj. Di dalam Isra Mi'raj bulan Rajab itu poinnya ada 4. Ya, medianya itu perangkatnya itu 4. Yang pertama tasbih. Yang kedua perjalanan. Tadi sudah saya sampaikan perjalanannya itu apa, tarikatnya, orangnya seperti apa, pelakunya apa yang disebutnya, ya salik, sholat, salik, suluk, sholat. Jadi pertama tasbih, yang kedua perjalanan. Asra diperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Di situ Nabi Muhammad. Berarti yang diperjalankan itu adalah abdinya. Nah, yang ketiga itu abdihi, hamba yang menghambakan dirinya khidmat. Baru yang keempat makan, bukan makan nyatu. 2 tempat yang isinya adalah keberkahan Allah. Al-Haram Aqsa alladzi barakna, yang di dalamnya ada keberkahan Allah. Al-Haram Al-Aqsa.
Jadi Haram Aqsa itu adalah tempat yang ada keberkahan Allah di dalamnya. Artinya tempat-tempat yang mendapatkan kewenangan keberkahan dari Allah, itulah yang ada asrarnya dalam sir, di dalam buku ihsan. Ihsan itu apa sih? Ihsan itu dia menyadari dan meyakini dengan hakul yakinnya bahwa meskipun Allah tidak nampak dengan pandangan basar, tetapi dengan basariyahnya dia merasakan kewenangan Allah. Dan ini pula yang menjadi media kita yang bisa dijadikan sebagai syafaat dari Allah melalui Rasul, Rasul melalui para aulia Allah kepada pembimbing rohani, yaitu Hadrat Syekh Muhammad Al-Fatihah. Gitu. Makanya kita kemarin olahraga itu pertengahan bulan Syakban, olahraganya ngapain? Sholat berapa rakaat? 100 berapa kali salam? 50. Puluhnya berapa? 1000. Pada Fatihah berapa? 10. Ya. Kulhu 1000. Kalau berarti kalau kulhunya 1000, Fatihahnya juga 1000. 100 rakaat, 50 kali salam, 1000 kulhu, jeung Fatihah lagi 1000. Masya Allah. Itu yang diamalkan dan itu yang akan menjadi saksi yang disaksikan oleh malaikat yang mendampingi atau mengiringi kita di malam pertengahan itu. Ulama maca Yasin terus balik-balikan. Kahiji menta umur nu panjang nu berkah, nu kadua menta pengampunan dosa, nu katilunan menta diseuikeun kemudahan urusan dunia jeung akhirat. Urang ngalaksanakeun salat 100 rakaat 50 kali salam 1000 kulhu. Ayeuna nu kitu disebut bid'ah, alasanna naon? Eueuh di dituna, nah sia geus pernah di ditu. Gak ada tradisionalnya, emang lu udah sana. Para aulia, ulama terdahulu justru mengikuti durian-duriannya, silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Yang menjadi perdebatan, yang menimbulkan menjadi perselisihan, yang menjadi perdebatan sampai timbul ada hal disebut bid'ah. Beh dieu da beh dieu Rasulullah itu sholatnya banyak atau sedikit? Banyak. Masa kita yang sholatnya 100 rakaat disebut bid'ah sama orang yang sholatnya 2 rakaat? Dari itu tinggal laksana gini. Aing itu ngabid'ahkeun urang sholat 100 rakaat, makanya ngalaksanakeun 300. Nah, siapa bid'ah 100 ya kan sabar 300 tapi nu usahe, anu kacan kieu sakitu teh. Anu wajar, anu pantas, anu genah kana cupil itu. Berapa? 100. Saya kami mau ajak dia 2 rakaat ge esek kene, tah eta 100 di ujung bid'ah. Enggak ada dari sononya, mana sih diulangan. Mau udah ada konfirmasi. Lalu makan dulu, makanya dianjurkan, dihimbau untuk melaksanakan sunnah tersebut secara berjamaah. Nah yang kedua, yang bertuan syekh dalam bentuk dakwah wudhu. Yang pertama, yang kedua apa? Dia punya aurat. Yang tadi dibaca sifat-sifat Allah. Dari pertama sifat yang disebutkan beliau mengecil, asyhadur rabbus syai'al sampai akhirnya besar data itu mengecil sampai hilang, nggak kelihatan pandangan mata. Nah itu perjalanan tuh. Kalau udah sinkron dengan ruh jasad itu, maka oleh Allah akan ditajalikan lahiyah berlaku buat dirinya itu tadi. Dari asma yang pertama banyak sekali mengecil. Nah itu makanya artinya di bulan Syakban
kita menyirami tanaman yang sudah kita laksanakan di bulan Rajab, yang nanti kita bakal panen di bulan suci Ramadan. Apa yang dipanen di bulan suci Ramadan apa? Malam Lailatul Qadar eta. Jadi kalau pengen dapat Lailatul Qadarnya dari awal, dari Rajab, apa yang sudah dibimbingkan oleh Nabi seperti apa? Di Rajab itu kan ada tasbih, ada Isra, ada Abdihi, ada dua tempat yang menjadi keberkahan bagi Allah. Siapa tempat apa? Yang dalam Al-Quran ya, kalau di Aqsa, Al-Haram, juga tempat-tempat yang di buyutin adinallahu antur fa'ayut kalau biasmu, tempat-tempat yang mendapatkan kewenangan Allah yang diisi oleh orang-orang yang selalu bertasbih dan mengagungkan berzikir kepada Allah dengan asma-Nya. Nah, jadi orang kumpul hari di tempat majlis ini dalam rangka itu. Beri orang ese kemampuan lina biaya terutama susah ke Masjidil Haram, mau ke Aqsa, mau ke ribuh di perang hadir atau di majelis aulia. Nah itu mah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina tajalina Allah ka abdina hamba sifat-sifatnya ya. Nah kita apa? Nah seorang nabi buyutin adinallahu wa turfa'an wa yudkaru bias. Hadir tempat-tempat yang mendapatkan kewenangan yang diisi oleh orang-orang yang selalu berzikir bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajab kan? Makanya di bulan Rajab 10 hari pertama tasbihnya 100 beda. Subhanallah hayyul qayyum. 10 hari kedua tasbihnya 100 sama tapi pasti beda. Subhanallah hadis sama. 10 hari terakhir tasbih juga yang dibaca sama 100. Subhanallah hirra'u saja. Terus sholat sunnahnya malam tanggal 1 di bulan Rajab, malam Jumat pertama di bulan Rajab, malam pertengahan di bulan Rajab sampai malam terakhir di bulan Rajab. Dan ternyata alurnya di situ adalah yang biasa kita baca ketika kita sa'i berkali-kali kecil. Rabbi bil warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka antal azizul Afdal Rabbi warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka antal azizul. Saya baru tahu kalau begitu berangkat di sana ikutin mutawid. Muka di mana memang tambahan kalau muka di mana, tapi bacaan doa inti yang dibaca ketika saya itu yang pas saya lagi ke situ Rabbi warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka antal azizul. Terus sampai 7 kali putaran. Terus ketika tawaf juga, aduh daripada kurang menentukan utangnya kelam, buka lupaku batu ragan, kurang harus biasa. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal sampai kata mulai aku hijau, hiji utara. Yang kedua, Allahumma ya kafi, Allahumma ya kafi, Allahumma ya kafi al-muhimmat, Allahumma ya kafi al-muhimmat, sampai ketemu ya, lampu hijau lagi berarti udah berapa? 2. Jadi sampai Allahumma ya arhamar rahimin berapa putaran? Ujung nanti kudu pusing ningalikeun buku dulu kan bisa berapa putaran nanti. Itu lagi ikutin mutawid, macakeun buku teh, dari buku teh karugeun gitu. Wah, mau beta lagi bisa. Nah, saya urang mah kita ya kalau yang kodil aja, kalau yang kodil aja, kalau yang beres. Allah mereka bilang sambilnya dengan kolbu teh tetepkeun pantes aya media anak kolbu teh Allah maya kodil aja hayang naon maneh mungkin kene aya di dinya tah di Masjidil Haram. Untung urang dideukeutkeun jeung alur teh menang eta teh apa. Si Allah maya kodil aja, kodil aja. Allah maya kodil aja. Benar begitu. Sampai berarti Lih sabarana menang mau masih menang we. Tong dihitung. Ibadah dihitung sih. Perhitungan itu. Wah, begitu dihitung sia ngarengkap sapoe sabar kali. Mun meuli sia oksigen sabaraha? Muleutik geus 250.000. Sekali masih terusung kereta teh oksigen hese deui. Parae.
tuh tapi kalau ngomong beres kita guna langsung cari sholat dulu apanya sholat dulu lagi nyantai mesti harus sholat kalau mana beres sholat mengajar dirinya sih orang doa panaki karena doa kalau belum tahu itu yang terapa dia macam ini bapak ngaliwat makanya sih jadi mikrofon di dia nanti keresakan dia nih kan biasa orang Allahumma bi'asma'ikal husna wa bi'asma'ikal mustafa wa bi'asma'ikal mustafa tauhidul wa terus beta salah beta baca itu mau selesai baca Al-Quran tadi dari baca Al-Quran dari Al-Quran Allah mansurna fatir duana ahli wa midana biasanya udah kahak gadai terus kalau saya Abdul Qadir atau di saya Abdul Qadir Al-Fatihah itu Allah mansurna fatir Allah SWT Muhammad wa alim yang diam-diam awal walapat terus berasal doangan kopat susulnya mengges nepi karena saipi baca di dirinya can saipi mandi lah sih kita kan ayat ya aja orang diajarnya bajingan beres-beres baca dirinya nah kenapa lo kali yang Allah maju lagi nama dia biasa berguna itu wajibnya itu berkali bakal wajib terus sudah selesai beres tutur rombongan suka sa'i kan suka itu udah terlalu hijau itu bolanya syukurlahnya syukurlah butakan udah kan dibutakan yang dari butakan apa sarua pikir ini kalau lagi butakan di orang berdaya sakit itu wah cara apa hari mah mau kelihatan ibu dulu gitu nggak usah pakai gaji haji lagi ini jawab disebut haji halo kurma disebut halal halo karena itu orang buka-buka nanti bahasa Arab saya terima dan ini orang nanyakan ke petugas dirinya hamam di kamar mandi di mana sebetulnya itu dulu efek teletana ketewa pura ini sih orang Sunda ngomong Arab teh sih tanyakan orang masuk balas efek teh orang mana orang Banten orang Serang kang di mana di Banten tapi paling mana di Serang ngobrol orang Sunda apa di orang di mana enak jadi yang menguasai toilet itu rata-rata orang Banten ya aya yang apa mah ngajaga toilet di ditu bangga atuh orang Banten eta urang geus ngacampur kali itu kali pakai bahasa Arab teh seleta orang bener ya kalau gimana di Serang di Banten tanya we kurang teh urang mana-mana wae di dieu mang kalau urang menyebutkeun mang yuk anu bagian ngepel ujung nyedot eta paket eta aya urang Sunda urang mana Sukabumi tapi rata-rata lobana eta teh orang Bangladesh pantarnek bareng kan berarti sarua yang urang ya pas budaya urang ieu Bangladesh ya tanu dagang itu mun teu urang India urang Madura Wih, palingan sih kurang teh. Aya dongeng ya di Seholil Bangkalan. Holil apa nu jumaahan aja itu mah kan itu wae. Ada yang di bawah salah, ada yang di bawah. Ya di bawah ke sono, tapi di sana dekat udah yang paling gede. Jadi untuk baik pikir gitu cenah cerita sebab nanti itu aya orang Madura teh awalnya di antara mereka. Oh gitu, jadi untuk ngepel, juga capek, itu mah ngepel gitu capek pak numpak mobil, nguter anak stasiun, gitu. Nyapu ke, terus sasaku pas ngerang di dia mah goeskin, pakai mobil sarwa gitu. Nah, tadi untuk orang kayak orang Sukabumi, ayah orang Bangladesh, orang dagang ayah orang India, ayah orang
Penasaran orang pan di hotel ayam mall kan lengkap kan gagang korma segala jadi koya hiji toko komplit tuh. Wah. Ali satu. Oh, campur kali itu kali bahasa Arab. Seru ini jambung badak tampang Arab gitu, tapi kalau letahna ada kecil atuh letah Sunda mah bener. Tapi dengan catatan harus ketemu dengan yang orang Sunda lagi. Sok, Bapak orang Jawa ya, kalau ketemu lagi sama orang Jawa logat kayak gimana ya tetap ketangkep ya, Pak ya? Kayak orang Kebumen. Ya, Pak ya? Udah pasti ngomong Sunda ngomong Arab nanti. Di mana? Allah ditanya kurang di mana? Allah kayak jawab nawan. Ningali casing Kanada, ini siga orang Nederland nih, tapi ngomongannya bahasa Sunda. Mang di mana? Cek orang istilah paling kakak apa namanya jawab. Emang bapak di mana? Sih nanya dari postur sumang wae ditanya malik nanya di kawel malik gitu kan. Bapak orang Sunda. Oh di mana? Di Tigarut, dari mana lele? Aku orang boga dulu. Cek mana? Bapak itu orang mana? Memang orang Banten, kasar, ya. Yang orang tukang kompos dengan kagum mengetahui sih itu, tapi jerolah sih komponen ini, bayar programnya sih keseluruhan. Oh, itu. Ternyata di sana banyak orang Indonesia. Satu lagi, kita makan di restoran, misalnya hotel tuh lengkap ada restoran atau mall. Di restoran kita makan tuh kan ada chefnya ya. Ternyata chefnya juga orang Sunda. Orang Tegal. Orang Sunda. Makanya nggak aneh, kayaknya yang Sunda. Alah cek teh pernah aya di dia, gambar roti ayah. Lalapan, sambal, jeko, pete ada Pak. Komplit. Jadi ceritanya gini, saya telat, orang udah selesai makan, kan saya mau lama mumpung di situ gitu. Jadi belakangan datangnya, karena saya paling beda, itu dia mengalir saya terus saya manggil, Haji, ta'al Haji. Dulu makan, tapi nggak di situ ada jadi masuk ke dapur lebih tuh gede masuk situ. Orang agak rendang kadangnya cuma cinta ini kamu suka kakek kurang deh, sama sebutnya kurang deh. Pak, di sunat, orang ngajak jadi balik orang mana? Tuh, cina yo bagaimana? Di Garut, alhamdulillah. Tapi dia orang sunat asli sunat. Jadi dia udah 15 tahunan hampir kalau 20 tahun lah jadi chef. Mungkin ya, jadi udah jadi penduduk situ ya. Mungkin ya, udah jadi mungkin 15 tahun, 10 tahun juga sebenarnya di sana mah. 10 tahun ke bawah udah bisa jadi mungkin ya. 15 tahun, 13 tahun, 20 itu udah 20 tahun. Ya Bapak kali di mana? Di Serang. Aduh, tukang masak kurang. Ada dari Garut juga ada. Nah itu, jadi alhamdulillah intinya siapapun mereka yang mengagungkan Allah berwasilah kepada aulianya, dimanapun dia berada pasti akan banyak diberikan kemudahan. Bahkan ada yang bilang ke saya juga gak kenal sama tuh orang. Assalamualaikum, salam. Mana aja itu baru kelihatan ada Allah berapa kita di rumah saya. Emang kenapa? Baru kelihatan lagi. Itu kan sering saya lihat. Jadi manehna teh ningali urang teh minang cenah. Manehna teh mutawif. Setahun teh sampai bisa berapa kali berangkat. Jadi katanya dia udah sering lihat saya, sering ngobrol. Enggak kelihatan lama. Wali. Enggak tahu dia. Oleh murid. Oh, ya benar. Mana aja. Kayak kurang teh langsung ngomong ya Indonesia. Kan kalau negara orang sana pakai bahasa Inggris dulu. Assalamualaikum, Haji, Waalaikumsalam, from gitu. From begitu nanya Indonesia,
atau India atau Bangladesh. Kalau orang itu kok Netherlands, boy Netherlands, ya. Kalau orang Arab. Indonesia, di mana Indonesia? Bisa gitu. Kita langsung ngomong semua, langsung ngomong Indonesia, kalau mau ketemu, kalau siapa sih? Pak, sebentar. Iya, orang sehat, orang dulu. Oh, sudah. Tinggal bukan orang pejabat mimpi, tapi nyaman di sini kata rasa. Alhamdulillah banyaklah, dan saya yakin bukan saya aja, banyak teman-teman juga yang merasakan arafah. Ya, jadi artinya karomah itu nggak mesti sesuatu yang beda dari yang lain, tapi karomah itu kemuliaan. Karena dia memuliakan aulia Allah, aulia Allah dimuliakan. Tidak tawasul. Tawasul itu adalah media penghubung ruh kita kepada ruh para aulia Allah. Kenalkan. Nabi orang itu boga dulur, boga kawawuhan, punya kenalan. Wah ini yang suka kirim Fatihah saya sini. Dan bukan ecek-ecek kelasnya. Pertama, Lalu Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati al-baiti ajma'in al-Fatihah. Bulan lalu sudah saya jelaskan. Cuman baru sampai mana ya? Sahabatnya. Sayyidina wa mawalina wa nabi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali. Wila Baqiyah. Baqi itu kan makam sahabat yang gugur di medan perang. Pada adanya di mana? Di Nabawi, di Madinah. Saya alhamdulillah ditakdirkan bisa masuk ke situ jam 7 pagi. Jam 7 udah dibuka, cuma dikasih waktu 2 jam. 8, 9, jam 9 tank ditutup. Dan yang boleh masuk cuma kaum Adam, bapak-bapak doang, itu di luar aja nggak boleh. Di mana posisinya? Kalau di Masjid Nabawi, gate 36 pas Syekh Mubarak. Kaget saya juga. Sekarang kenapa? Karena begitu saya sampai masuk ke Baqi, keluar dari gerbang ke Baqi itu, saya lihat ke Masjid Nabawi lurus gate 36. Saya langsung Fatihah di situ. Apa sepuh? Karena hotel saya nama hotelnya itu Al Haram itu ada di gate 25. Gate 25 itu Raudhah. Jadi begitu keluar dari hotel masuk ke gate 25, kita langsung masuk ke Raudhah. Lurus aja. Jadi kalau keluar udah dari gate 25 udah tinggal lurus aja, tapi ingat jangan nyepelein. Apalah. Kaliwat hotel orang yang ada di Tengah Pagi, gak apa bener. Itu baru di Madinah. Itu baru di Madinah. Saya ngerasa udah biasa. Udah biasa, udah lurus doang. Kelewat hotel saya. Jauh mana hotel ya Allah. Jadi apa? Istiqor mutalal balik lempang balik bumi efeknya begitu lalu super orang TKW datang ke kamar dari buku gitu. Jadi kita di dunia saja sebenarnya fasilitas yang Allah berikan kepada kita melalui siapa yang jadi Allah sebagai wasilah kita untuk menuju ridho dan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya mengajar kepada Allah bersekian banyak fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah akan saya bahas dalam kajian tentang fasilitas-fasilitas tersebut sampai dalam media-media atau instrumen dari kurikulum yang Tuhan Syarul Qadir dan anak sabani melalui berbagai sahabat apa-apa saja di antaranya yang memang menjadi andalan yang bisa kita andalkan sebagai wasilah turunnya syafaat dari Allah melalui Rasulnya dan melalui para awliya Allah sebagai pembimbing ruhani kita agar roh kita bisa sinkron dengan jasad sesuai dengan qudrah dan irada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ta'ala wa baina qawmina bil haqqi wa ta'ala Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atasimu bihamdillah. Kalau yang mohon maaf mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir ada manfaatnya dan bisa sama-sama kita amalkan, dan semoga apa yang disampaikan walaupun singkat ini
bisa senantiasa jadi doa buat kita semua, meningkatkan keyakinan kita kepada yang menjadikan kita sebagai wasilah menuju Allah, dan semoga aktivitas kita pada malam hari ini dari awal sampai kita terus sebagai amal yang soleh, yang ahsan, yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita agar kita bisa belajar istiqomah melaksanakan semua rangkaian mulai dari yang sempurna, yang tentunya tetap di bawah bimbingan guru Agung Pangkasangka Syekh Ahmad Sayyid Bapak Tajamudin insyaallah barakallahu. Walhasil ending kita husnul khatimah, menghadap Allah tetap dalam kondisi fitrah dan makrifat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya nggak? Nanti coba gini. Nanti. Kasihan. Sebentar abang di sini. Hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang mendengar tausiah cerita karena memang beliau sama-sama dalam bangsa Nano. Saya menambahkan ini di bulan-bulan Rajab, Syaban dan Ramadan itu kebiasaan bangsa itu puasa 3 bulan. Jadi barusan ilmunya, sekarang mari kita gawainya. Ilmu apa gawe mau juga. Dia sedang bergawe, saya juga sedang belajar di gawe ini. Termasuk yang sedang bergawe, sedang ada yang menagih 100 hari, ada yang mau ditobat dan sebagainya. Mau dapat keberkahan ke bapak-bapak yang tadi sebuah Ustaz Adi di bulan Syaban itu, dari Rajab, Syaban, Ramadan yang maha besar, yang luar biasa. Dengan apa itu dibelinya? Dengan riyadhah. Mau melihat bagaimana tanpa riyadhah? 2 kali 2 dalam kelas berapa kau sekolah? Kelas 6. Tapi 3 kali 3 enggak hafal karena tidak riyadhah.